sampai dia berkedip. Nah, kayak gini. Untuk S24 kalian harus buka casingnya, tapi untuk Galaxy Buds-nya kalian nggak usah, kalian bisa taruh aja di sini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teknoportal bareng gue Yansen Lim. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Nah, kalian pasti datang ke sini karena bingung nih, kayak pengen ngebeli ini tapi antara iya atau enggak. Di video kali ini gue bakal bahas dari fitur-fiturnya sampai semuanya secara lengkap. Jadi jangan di skip-skip ya. Jadi pas pertama kali kalian pasang di telinga, dia itu ada bunyinya gitu ya guys, kayak nguang gitu. Jadi ada welcoming sound-nya gitu loh ya. Dan mode pertama yang kita dapatkan adalah yang noise cancellation. Gue langsung merasa hubungan ini kedap banget ya. Dan ini nanti bisa kita atur guys. Oke, di sini kita pakai aplikasinya itu Galaxy Wearable. Dan kalau misalkan kalian ada dua device, kayak gue di sini ada Samsung Galaxy Watch 7, terus di sini ada Galaxy Buds-nya. Nah, kalian itu bisa setting masing-masing device dengan cara di swipe aja ya. Nah, swipe begini, jadi kalian bisa untuk ulik-ulik yang watch-nya. Habis itu kalau misalkan kalian mau yang ke earbuds-nya, kalian bisa swipe lagi gitu. Jadi terpisah. Atau kalian pencet di sini juga bisa, tapi kan lebih ribet ya. Lebih enak di swipe kayak gini aja. Oke, jadi untuk tampilannya, awalnya kalian bakal lihat begini. Ini ada indikator baterainya. Langsung ya, L dan R, left dan right langsung digabung. Nah, sebelum kalian mencoba-coba fitur yang lainnya, ada baiknya kalian klik dulu di kualitas dan efek suara. Habis itu kalian klik yang uji fit earbud ya. Habis itu kalian pencet. Dia bakal bunyi. Kiri kanan bakal bunyi. Dia kayak memancarkan suara yang kedap. Habis itu dia bisa tahu nih, ini karetnya udah pas atau belum di telinga kalian. Habis itu di sini ada tulisannya sudah pas, kiri kanan. Oke. Oke, di sini gue bakal jelasin ke kalian, buat kalian yang masih awam banget dan belum pernah pakai device-device kayak AirPods-nya Apple ataupun Galaxy Buds. Ini tuh kalau misalkan TWS-TWS yang sekarang ini, dia tuh ada fitur yang namanya noise cancellation sama transparency ya. Nah, kalau misalkan yang suara ambience ini, itu tuh kalau di AirPods Pro, itu tuh sama dengan transparency. Jadi pas kalian pakai earbuds-nya, ini tuh kalian masih bisa dengar suara lagu, dan kalian bisa dengar suara sekitar guys. Nah, jadi fitur ini berguna untuk kalian-kalian yang pengen dengerin musik atau nonton film atau apapun itu, tapi kalian masih pengen mendengar suara sekitar. Takutnya kalian dipanggil orang, atau contohnya kalian lagi olahraga nih ya, lagi pakai dengerin musik, terus kalian olahraganya tuh di komplek gitu kan, lagi lari di pinggir jalan. Nah, kalau misalkan ada yang klakson kalian, atau misalkan ada apa kejadian apapun di sekitar kalian, kalian itu bisa ngeh kalau kalian pakai fitur yang suara ambience atau transparansi ya guys. Jadi kalian tuh nggak budek, jadi kalian masih bisa aware sama kejadian-kejadian sekitar. Karena banyak banget kejadian orang yang pakai earphone, terus misalkan dia lagi jalan, dia nggak ngeh atau ada apa, ternyata dia bisa kena tabrak kendaraan ataupun apapun itu ya. Kejadian sial nggak ada yang tahu, jadi ini enak banget kalian bisa denger musik sambil denger suara sekitar. Dan di sini untuk volume suara ambience-nya itu bisa kalian atur ya. Kalian pengen dia peka banget atau enggak, itu bisa kalian atur dari sininya. Kalau misalkan yang AirPods Pro punya Apple, dia itu nggak bisa disetting, cuma bisa on off doang, mau diaktifin atau dimatiin. Kalau yang Samsung ini lumayan canggih, dia bisa di setel mau seberapa levelnya. Nah, untuk yang adaptif, dia itu tuh kayak mode otomatisnya ya. Kalian pencet yang ini, terus kalian misalkan lagi dengerin lagu, ada tiba-tiba suara berisik yang konstan. Contohnya orang lagi perbaikin jalanan, pakai bor atau misalkan pakai jackhammer gitu kan, bunyi atau bunyi-bunyi gerinda, keramik, itu kan berisik ya. Dia otomatis bakalan mengeliminasi suara-suara berisik itu. Tapi untuk suara-suara yang bunyinya nggak konstan, yang misalkan cuma sekali orang manggil kalian atau apa, itu kalian tetap bisa mendengarkannya. Terus di sini ada yang namanya penghilang kebisingan. Kalau penghilang kebisingan ini untuk mode budek gitu ya. Gue bilangnya mode budek karena kalian bener-bener kedap banget nih. Kalian pakai begini, kalian nggak bisa dengar suara sekitar. Ini kayak misalkan kalian lagi nggak mau diganggu, kalian emang taunya kalian lagi naik pesawat contohnya, dan kalian nggak sama siapa-siapa. Nggak ada yang ajak ngobrol kalian, atau kalian nggak peduli orang manggil kalian. Kalian bisa aktifin mode ini. Jadi kalian nggak akan dengar suara mesin pesawat, kalian nggak akan dengar suara hiruk-pikuk manusia di sekeliling kalian bisa fokus untuk mendengarkan lagu. Biasa gue pakai mode ini, itu tuh untuk
nelpon ya. Contohnya gue lagi di keramaian, terus gue pengen nelpon. Gue pengen fokus denger lawan bicara gue ngomong apa. Jadi gue pakai fitur ini, penghilang kebisingan, supaya gue benar-benar nggak denger suara-suara apapun di luar sini. Tapi buat beberapa orang yang nggak biasa, mungkin akan merasa kayak aneh gitu, atau mungkin ada yang juga yang bilang telinganya agak-agak sakit, soalnya ini kayak kerasa kedap gitu guys. Tapi lagi-lagi canggihnya si Samsung ini bisa ngatur tingkat kekedapannya ya, supaya kalian nggak terlalu kedap banget, atau mau kedap banget tuh bisa kalian atur dari sini. Terus di sini ada fitur yang menurut gua bagus banget juga. Fitur pertama itu ada deteksi suara. Deteksi suara kalau kalian aktifin kayak begini, nah pas kalian lagi dengerin musik, tapi kalian lagi ngobrol, kalian lagi ngomong, ada suara kalian, dia itu bakalan bikin jadi mode transparansi gitu ya. Jadi kayak gini nih, gua aktifin. Nah, dia jadi mode transparansi ya, atau mode suara ambience. Kalian bisa dengar sekitar kalian. Tapi kalau kalian udah diem lagi, udah nggak ngobrol, dia bakal balik ke penghilang kebisingan. Nah, kalau gue ngomong lagi, dia bakal otomatis ke transparansi atau suara ambience lagi. Ini dipakai untuk kalau misalkan kalian lagi denger musik di kantor, yang kalian harus aware kalau misalkan bos kalian manggil. Jadi kalian lagi asik-asik dengerin musik, terus bos kalian manggil nih. Mungkin pas dia manggil, pertama kalian nggak dengar karena masih budek gitu ya, masih ada penghilang kebisingannya aktif. Habis itu kalian bisa nanya, bos tadi ngomong apa? Nah, pas kalian udah keluar suara, langsung otomatis clear, jernih. Ini kalian bisa mendengar suara sekitar, walaupun masih ada suara musiknya. Jadi suara musik dikecilin banget gitu ya. Tapi buat kalian yang sering denger lagu sambil bersenandung nyanyi-nyanyi sendiri, enakan fitur ini dimatiin. Kenapa? Karena pas kalian lagi nyanyi, ya otomatis musiknya dikecilin dan kalian bisa dengar suara sekitar. Jadi nggak enak gitu loh. Kalau kalian mau nyanyi-nyanyi sendiri, enakan fitur yang ini dimatiin, deteksi suaranya. Habis itu kalian pilihnya yang suara ambience aja. Suara ambient supaya kalian pun masih bisa mendengarkan suara merdu kalian ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen terlalu ada campur-campur suara dari luar, ya udah ininya kalian kecilin gitu. Jadi suara kalian masih kedengeran, tapi suara-suara dari sekitar kebisingan nggak terlalu masuk. Ini tuh bener-bener fleksibel banget. Ini nanti kalian bisa atur sesuai dengan kenyamanan kalian. Nah, selanjutnya ada fitur sirine terdeteksi. Ini mirip-mirip kayak deteksi suara tadi. Kalau tadi kan pas kalian ngomong, dia langsung otomatis mengecilkan suara musik dan berubah jadi clear ya, transparansi. Nah, kalau yang sirine terdeteksinya kalian aktifin, jadi pas ada suara sirene, dia juga langsung masuk ke mode itu ya, langsung masuk ke mode musiknya dikecilin dan transparansinya aktif, supaya kalian bisa dengar situasi sekitar. Jadi misalkan ada bahaya, kalian nggak ketinggalan. Terus yang paling bawahnya ini kalau kalian aktifin supaya kalian bisa mendengar suara kalian sendiri pas kalian lagi nelponan. Nah, terus di kualitas dan efek suara, di sini ada yang namanya audio 360. Ini kalau misalkan kalian aktifin, itu tuh suara dari musik yang kalian mainin, kerasanya tuh surround ya. Di depan ada, di samping ada, di belakang ada. Dan kalau misalkan pelacakan kepalanya kalian aktifin, jadi kalau misalkan kalian aktifin fitur ini dan kalian tutup mata, kalian denger lagu, kalian itu bisa merasakan kalau kalian lagi ada di konser ya. Jadi misalkan kalian di konser kan penyanyinya di situ, kalian lagi dipanggil teman, misalkan kalian hadap kiri, ya tetap aja suara dari kanan ini tuh bakalan lebih kencang, suara dari kiri bakalan lebih kecil karena hadapnya ke situ ya, sedangkan penyanyinya di sana. Jadi ini juga udah canggih banget. Fitur ini juga udah ada di AirPods Pro sebenarnya. Cuman kalau misalkan di AirPods Pro, beberapa kali gue nyobain itu tuh harus pakai Apple Music baru bisa aktif yang bener-bener bagus. Kalau untuk di Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini, kalian pakai di YouTube Musik atau nonton YouTube aja, menurut gue efeknya udah keluar banget, udah kerasa banget. Fitur ini bakalan kepake banget buat kalian yang pengen nonton film juga ya. Lalu untuk equalizernya, di sini ada beberapa template, ada seimbang, halus, ada yang custom, hapus, ada penambah bass. Ini sebenarnya kalau bahasa Indonesia mungkin jadinya agak-agak lebih nggak terlalu bagus translate-nya. Gue rasa ini hapus ini tuh harusnya clear atau jelas, tapi clear-nya di translate jadi hapus. Makanya sebenarnya gue lebih seneng pakai bahasa Inggris untuk settingan HP. Tapi supaya beberapa orang yang nggak ngerti bahasa Inggris bisa ngerti apa yang ada di pengaturan ini, gue bikin pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat bahasa Indonesianya ada yang aneh-aneh, itu kayaknya gara-gara penerjemahannya belum begitu bagus. Oke, di sini ada penambahan bass. Habis itu kalian bisa custom untuk atur sendiri equalizer yang kalian mau ya. Saran gue misalkan kalian mau atur sendiri, itu kalian bisa pakai
Spotify, kalau misalkan kalian pakai YouTube, misalkan nggak premium, itu kan pas kalian buka YouTube, terus kalian tutup, musiknya berhenti ya. Kalau Spotify kan nggak, paling ada iklan-iklan doang. Jadi kalian pakai Spotify aja, nyalain, habis itu kalian bisa atur equalizernya sendiri. Kalau kalian nggak mau pakai template dari Samsungnya. Terus di sini ada fitur kontrol media, ini gua aktifin supaya kalian bisa enak ya lagi denger musik, kalian nggak pegang HP, kalian pencet sekali, tek gitu dia bakal nge-pause, pencet lagi dia bakal mulai lagi lagunya. Habis itu kalian pencet 2 kali, dia bakal next, pencet 3 kali, dia bakal pref atau balik ke lagu yang sebelumnya atau replay dulu. Habis itu kalau kalian usap ke atas dan ke bawah, itu bisa untuk naik turunin volume. Sebenarnya di sini tuh nggak ada tombol atau apapun, kalian pencet-pencet gini nggak ada ngaruhnya, tapi dia tuh bakalan ada feel kayak suara-suara ngeklik gitu ya. Jadi pas kalian pencet, kalau kalian udah pasang ke telinga, ini sensornya udah nempel ke daging atau ke kulit kalian ya. Ini pas kalian pencet dia ada suara tik tek 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 gitu guys. Jadi kayak ada feedbacknya gitu. Padahal ini feedbacknya itu dari volume ini. Dari sini tuh nggak ada feedbacknya sebenarnya. Terus di sini gue ada setting juga untuk yang kiri itu jadi Bixby. Jadi kalau misalkan gue pencet dan tahan, dia bakal keluar Bixby. Nah kayak gitu. Terus kalau misalkan gue yang kanan pencet dan tahan, dia bakal mengubah mode dari transparansi, terus noise cancellation dan lain-lainnya. Di sini bisa kita klik untuk centang semuanya. Kalau gua sih centang semuanya. Kalau misalkan kalian cuma pengen pindah dari off sama transparansi bisa juga, ini tinggal kalian pilih aja, nanti dia bakal rolling gitu ya. Misalkan kalian pilihnya yang adaptif sama non-aktif, jadi pas kalian pencet dia bakal ke adaptif, pencet lagi dia bakal non-aktif, gitu-gitu ganti-ganti terus. Tapi kalau gua sih gua semuanya. Cuman karena kalian misalkan pencetnya lagi nggak ngeliatin HP, kalian itu harus ingat-ingat sendiri ya suaranya. Jadi pas kalian pencet yang adaptif, dia itu tuh kayak ada suara truing gitu. Terus misalkan kalian pencet yang suara ambience, dia ada teng. Untuk yang paling kanan, kedap dia itu ada gung gitu. Jadi kalian inget-ingetin sendiri aja supaya kalian pas lagi pencet gini, dia bunyi, kalian tahu nih ini lagi rollingnya ke mode yang mana. Jadi kalian nggak bingung ya. Kadang-kadang yang bisa bikin bingung itu yang ini sih, adaptif sama yang suara ambience. Kalau misalkan untuk yang non-aktif itu sama yang penghilang kebisingan, ini sih lumayan ketara lah, nggak akan ketuker. Yang gampang ketuker ini yang ini guys, dua ini mirip-mirip soalnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau untuk beginian, kalian juga bisa ganti untuk yang mode-mode lainnya ya. Ini ada 4 pilihan. Terus di sini gue juga aktifin untuk jawab panggilan atau akhiri panggilan itu dipencet sekali, tek gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan lagi dengar lagu kan pencet sekali untuk play atau pause. Kalau misalkan lagi ada telepon masuk, kalian pencet sekali tek gitu untuk mengangkat telepon. Udah selesai ngomong, kalian pencet sekali tek untuk menutup telepon. Jadi contohnya kalian lagi nyetir itu gampang banget ya. Kalian nggak usah lihat-lihat HP pun bisa. Terus kalau misalkan ada telepon masuk kalian nggak pengen terima, itu kalian bisa tekan dan tahan supaya dia menolak panggilan, tapi ini harus kalian aktifin dulu ya. Nah, banyak yang suka kelewat dan banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya di sini tuh ada lampu indikatornya guys. Jadi cara aktifinnya gimana? Cara aktifinnya itu kalian jangan pakai di telinga ya, karena dia kan ada sensornya nih. Pas kalian lagi nggak pakai, kalian pencet di sebelah sininya, kayak gini, tek, tahan. Nah, langsung LED-nya bakalan nyala guys. Nah, kayak begitu ya. Terus di sini kalian bisa setting juga untuk kontrol lampunya. Kalian pengennya yang ini tuh kayak fade, ini fade, dia tuh kayak begini, ntar dia bakal redup, mati, nyala lagi. Habis itu ada yang nyala terus, ini nyala terus. Kalau yang ini tuh dia kayak berkedip gitu loh, dia kayak ntar terang, gelap, ntar terang, ntar gelap gitu guys. Kalau misalkan kalian udah aktifin mode lampunya, nah jadi pas kalian pakai, dia bakal tetap nyala terus LED-nya ya. Kadang-kadang mungkin orang lihat ini norak, tapi menurut gua keren juga sih untuk pamer. Masa sih kalian beli Galaxy Buds seharga 3 juta lebih, kalian nggak pamer ya kan? Kalau gini kan orang udah tahu ini pasti Galaxy Buds, ya nggak? Galaxy Buds yang terbaru, udah bentuknya nyentrik, ada LED-nya. Tapi buat kalian yang agak-agak COD, bukan COD, apa sih? Odyssey ya? OCD ya, OCD kayak gua gitu ya. OCD kan ada berbagai macamnya. Kalau misalkan gua itu tuh lebih ke
sayang kalau misalkan baterainya habis gitu ya. Jadi biasa gue matiin, sampai HP aja biasanya gue always on-nya gue matiin. Jadi apapun yang bisa menghemat baterai biasa gue usahakan. Jadi kalau kayak gini kadang-kadang ya gue pasti lebih milih untuk matiin sih. Jadi untuk matiinnya kita lepas lagi dari telinga, terus kita tekan di sini dua-duanya. Sep, mati. Terus di sini ada menu pengaturan earbud dan ada menu kontrol suara. Nah, di sini yang menurut gua keren banget sih, guys. Dia itu bisa kalian aktifkan perintah suaranya, tapi ini cuma bisa bahasa Inggris dan Korea ya. Sementara ini baru Inggris dan Korea aja. Mungkin nanti bakalan ada update untuk bahasa Indonesia. Tungguin aja karena biasa Samsung memang gitu ya, ada update-update-nya. Nah, di sini kayak kalian bisa ngomong play music. Musiknya langsung main. Kita bisa bilang stop music. Dia langsung berhenti. Kita bisa bilang next song, ganti lagu, previous song. Mundur lagi, kita bisa volume up, volume down. Enak kan? Ini canggih banget. Fitur ini nggak ada di Apple AirPods Pro. Ini di Samsung ada, guys. Dan gua cukup seneng sama fitur ini, ngebantu banget. Terus ada pengaktifkan suara Bixby, ini supaya kalian bisa Hi Bixby. Dia bakal langsung otomatis keluar ya. Tapi gua nggak pakai karena Bixby cuma bisa bahasa Inggris, jadi gua nggak aktifin ya. Gua lebih suka pakai Google sebenarnya, cuman ya sudahlah. Terus di sini ada bacakan notifikasi dengan keras. Nah, ini juga fitur yang bagus banget. Di sini ada pesan, contohnya SMS ya. Kalian bisa setting sih. Ini baca ringkasannya aja atau baca konten lengkap. Kalau misalkan baca ringkasannya doang, dia bakal bilang one new message from siapa yang kalian simpen nama kontaknya. Contohnya Yansen gitu ya. One new message from Yansen gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian pilihnya yang baca konten lengkap, dia bakal one new message from Yansen. Isinya apa? Dibacain juga, tapi bahasa Inggris, guys. Ini fitur ini juga kepake, jadi pas kalian lagi nyetir, kalian bisa tahu, oh ada SMS dari siapa. Tapi kalau misalkan SMS sudah jarang, kalian bisa aktifin yang WhatsApp pun kalian bisa aktifin. Kalian scroll aja aplikasi-aplikasi kalian, nah WhatsApp kalian bisa aktifin, WhatsApp bisnis pun bisa. Ini bacakan saat menggunakan ponsel, enakan dimatiin, karena kalau nggak cukup mengganggu, kalian lagi pakai HP-nya, layarnya nyala, ada notifikasi, di sini pun berisik bunyi. Oke, sekarang kita cobain pakai yang baca konten lengkap. Gue bakal nge-send ini ya WhatsApp-nya. Tapi di sini gue harus tutupin dulu ini sensornya. Di sini satu, sini satu supaya dia bisa detect kita lagi pakai ceritanya. WhatsApp my 3. Okay, jadi ini dia hasil dari fitur Galaxy Buds yang bisa membagikan notifikasi. Mungkin bahasanya agak karena pakai bahasa Inggris. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Mungkin suaranya bakal agak aneh bahasanya karena dia pakai bahasa Inggris untuk membacakan notifikasi bahasa Indonesia. Terus di sini ada koneksi earbud yang lancar. Nah, ini kalau misalkan kalian pakai Galaxy device ya, ada Galaxy Tab dan lain-lain. Ini kalian nyalain, asalkan kalian itu masih di satu Samsung account yang sama. Kalian lagi dengar musik di sini, terus kalian pindah nih, geser lagi pakai tab kalian. Nah, tab kalian lagi putar apa, itu bakal otomatis langsung nyambung ke Galaxy Buds kalian. Walaupun tadi kalian belum pairing ke si tabnya, asalkan udah login ke Samsung account yang sama, itu bisa pindah-pindah device secara instan. Fitur ini juga mirip-mirip sama kayak di AirPods Pro. Terus di sini juga ada fitur pengingat peregangan leher. Jika Anda membungkuk di depan ponsel atau meja, kepala Anda cenderung condong ke depan. Nah, jadi dia itu ada sensornya. Jadi kalau misalkan kalian bungkuk begini, misalkan selama 10 menit kalian nggak merubah posisi, dia bakal ngingetin supaya leher kalian nggak cengklak ya, nggak kecengklak. Di sini ada lab, ini mode game yang menurut gua oke banget guys. Kemarin gua udah coba, dia mode gamenya itu tuh nggak ada delay. Bisa dibilang mirip-mirip kayak kalian pakai AirPods di iPhone ya. Kalau misalkan kalian pakai AirPods di iPhone, itu tuh minim banget delay atau latensinya, bener-bener minim. Tapi kalau misalkan AirPods ini kalian konekin ke Android, ada delaynya. Emang dia kurang ajar guys. Dia cuman bagus ke device sendiri ya. Dia connect ke iPhone bakal bagus, gak ada delay. Dia connect ke Android, ada delaynya. Tapi kalau ini nih, gue udah coba guys, gue udah coba Galaxy Buds ini, gue connect ke Samsung, bagus, nggak ada delay, walaupun gue nggak nyalain mode gamenya ya. Jadi tanpa gue nyalain mode gamenya, itu gue udah ngerasa dia minim latency banget, nggak ada delay. Pas gue nyalain, ya perubahannya nggak terlalu signifikan, jadi yang nyalain atau nggak nyalain menurut gue sama aja. Tapi bagusnya, walaupun kalian nggak nyalain mode gamenya, dia udah minim delay, dan kalian konekin ke iPhone kalian pun tetap minim delay, nggak pilih kasih kayak si AirPods kayak ini ya.
Jadi dia bener-bener bagus menurut gua. Gua mau konekin ke ROG gua juga minim delay. Jadi yang minim delay itu tuh ada di sininya, di hardware-nya ya, bukan di software-nya. Jadi biasanya gua akan pakai AirPods ya. Nah, sekarang menurut gua bakalan beralih ke si Galaxy Buds 3 Pro ini untuk daily driver gua, supaya kalau misalkan gua ngegame enak aja gitu loh, gue bisa tanpa delay. Karena kalau misalkan gue main game, biasanya gue mainnya di ROG. Kalau misalkan pakai AirPods Pro ini ada delaynya. Kalau misalkan gue main di iPhone, gue nggak gitu suka soalnya layarnya kecil. Jadi ini menurut gue bagus banget. Ini dia footage dari gamingnya guys. Welcome to Mobile Legends. Semoga cahaya bulan selalu menyinari kita. First blood. Kau tidak bisa lari dari panahku. Demi Azria, rumah terakhir kami. Mundur sejenak. Hiya. Hah. Jah. Hah. First blood. Iklanmu saya. Dengarkan musiknya. Eudora benar. Musik bisa menyembuhkan semua. Terus di sini ada aksesibilitas. Di sini kalian bisa setel, pengen lebih condong suaranya ke sebelah kiri apa sebelah kanan lebih besar. Kalau misalkan nggak ada masalah di pendengaran kalian, bisa disetelnya yang imbang. Terus di sini ada kontrol kebisingan dengan satu earbud. Ini tuh kalau misalkan kalian aktifin, jadi walaupun kalian buka satu earbud pun, ini bisa tetap ada mode noise cancellation-nya. Tapi kalau misalkan ini kalian matiin, misalkan kalian lagi di mode noise cancellation, pas kalian buka, noise cancellation-nya bakalan mati. Gue sih lebih baik matiin sih, karena nggak enak gitu loh kalau misalkan noise cancellation aktif cuman di sebelah kuping, jadi kayak kerasa budak sebelah itu kurang nyaman bagi gue. Ini ada peningkatan pendengaran untuk suara sekitar guys. Kalau fitur ini kalian aktifin guys, pas kalian pencet, gue merasa jadi kayak gue peka banget sama suara sekitar. Ini kayak alat bantu dengar sih beneran. Tapi kalau misalkan kalian aktifin mode yang tingkatkan suara di depan Anda, ini bikin supaya dia nggak terlalu peka ya. Ini kalian nyalain, dia cuman dengar suara kalian jelas, tapi suara sekitar nggak jelas gitu. Supaya kalian bisa dengar suara kalian dengan jelas doang. Nah, kalau kalian aktifin peningkatan pendengaran untuk suara sekitar, itu bakalan di-boost suaranya untuk mode yang ini ya, suara ambience. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang mode adaptif, fitur yang tadi udah hilang ya. Kalian pakai yang ini, fitur tadi juga hilang, nggak berguna. Tapi kalau kalian nyalain yang suara ambience ini, itu langsung berguna ya, langsung aktif lagi dan kalian peka banget telinganya. Tapi gue agak takut ini suaranya jadi kayak kenceng banget. Gue bisa mendengar suara gue sendiri jelas banget di telinga gue. Jadi ini mendingan gue matiin aja ya. Nah, terus jangan lupa kalian itu juga harus pembaruan perangkat lunak ini ya. Firmware-nya ini harus kalian perbarui ya, supaya kalian mendapatkan update-update terbaru. Jadi kayak contohnya tadi nggak ada bahasa Indonesia. Kalau misalkan nanti udah ada update firmware, bisa aja jadi bisa bahasa Indonesia. Terus ada fitur temukan earbud saya. Menurut gua ini fungsi yang jelek banget sih. Tolong ya Samsung perbaiki Find My-nya ini loh. Untuk fitur-fitur menemukan device Samsung menurut gua payah banget sih. Bener-bener payah banget guys. Kenapa? Pertama, kalau misalkan AirPods Pro gitu ya. Ini kalau misalkan kalian kepisah nih dalemannya nih. Earbuds-nya kalian taruh di meja. Contohnya jatuh, ininya kalian entah mental di mana. Ini satu-satu tuh bisa bunyi. Yang kiri bisa bunyi, yang kanan bisa bunyi. Ininya juga bisa bunyi. Tapi kalau untuk Samsung Galaxy Buds ini, minusnya ya di situ guys. Untuk kalian cari, itu tuh yang bisa bunyi cuman ininya doang. Ininya doang. Kalau misalkan ini nggak bisa bunyi. Jadi kalau misalkan kalian pencet dering, kalian bisa pilih
putar suara. Nah, bagusnya sih dia ada lampunya, cuman ya yang bunyi ini doang guys. Terus kalau misalkan buds-nya kalian udah masukin ke dalam case-nya, terus kalian pilih cari di sekitar, dia itu lama banget guys. Ini gue taruh di sampingnya aja nih ya. Gue udah taruh di sampingnya, dia masih mencari di sekitar, gak nemu-nemu guys, bayangin. Kemarin gue juga ada coba ke Galaxy Watch, juga sama kayak gitu. Ini butuh waktu yang lama banget untuk nyari. Habis itu pas gue pencet putar suara, ya yang putar suara juga dari si earbuds-nya itu, volumenya dikencengin. Jadi dia berdering di dalam case-nya, walaupun case-nya ketutup. Menurut gue ini agak kurang sih. Jadi yang ada otaknya itu tuh si earbuds-nya ya. Untuk case-nya ya case biasa. Kalau misalkan AirPods, si case-nya pun ada otaknya. Karena dia bisa ada lokasi dan bisa bunyi juga. Bisa bunyi masing-masing. Ini dari tadi gue udah ngomong berapa lama. Kalian bisa lihat. Dari 4 menit, udah 3 menit ya. Masih nggak connect-connect. Ini bakal lama banget baru ke connect sama case-nya. Kalau misalkan kalian buru-buru pengen nyari barang hilang, ini sih kayak bencana banget sih. Tolong ya Samsung, tolong dibenerin banget ini. Gue nggak tahu kenapa brand sebesar Samsung, fitur Find My-nya ini jelek banget. Sorry to say. Even untuk, nah ini udah 2 menit dia baru ketemu kan. Lama banget guys, dari 4 menit sampai kayak 2 menit lebih baru ketemu. Dan ini untuk kalian bunyiin, nah tetap yang bunyi ini adalah earbuds-nya ya guys ya. Ini yang bunyi earbuds-nya. Jadi bukan si casing-nya. Cuman volumenya aja yang dikencengin. Tapi untuk memulai supaya dia bisa sampai bunyi aja, kalian harus nunggu berapa lama kayak tadi kan. Ini agak capek sih. Kemarin gue ada coba ngecas case-nya dari 30% sampai full itu tuh butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Dan kemarin gue udah ngetes pakai ini untuk dengerin lagu selama 4 jam dengan mode transparansi atau noise cancellation-nya aktif. Maksudnya dia pasti itu bakalan lebih boros daya ya. Itu 4 jam gue pakai, baterainya dari 100% turun ke 65%. Oke, sekarang gue bakal kasih hal-hal positif dan hal-hal negatif dari versi gue ya. Untuk hal positifnya, jujur aja gue suka banget sama desainnya. Desainnya ini keren banget dan kayak bener-bener futuristik banget ini. Kayak dari masa depan banget ya. Dia itu bener-bener pinter banget ciptain desain yang manis dan modern guys. Menurut gue ini keren. Terus hal positif kedua, karena di bawah tangkainya ini ada warnanya, ada warna biru, ada warna orange. Nah, dengan adanya warna kayak begini, kalian bakalan lebih gampang langsung bisa tahu untuk masukin ke yang mana. Kayak gini ya. Kadang kalau misalkan nggak ada warnanya, gua tuh biasa kayak suka salah juga kadang, karena bentuknya mirip-mirip gitu kan. Jadi untuk sekilas mata memandang, otak yang agak-agak lama memproses, itu biasanya suka kadang-kadang sekali 2 kali ketukar gitu guys. Hal positif ketiga, dia ada fitur voice control-nya. Gue seneng banget, jadi pas kalian pakai, kalian bisa bilang volume up, volume down, play musik, stop musik. Itu tuh bener-bener praktis banget ya. Dan harapan gue semoga nantinya bisa ada bahasa Indonesia untuk voice control-nya. Oke, hal positif keempat, otak yang agak-agak lama memproses. Keempat, itu dia noise cancellation atau transparency mode-nya itu tuh bisa diatur mau seberapa levelnya. Kalau misalkan yang AirPods Pro itu kan nggak bisa ya, tadi gue udah bilang. Kalau misalkan di Samsung ini kalian bisa bebas mau ngatur seberapa gede kecil level dari ambience-nya. Terus hal positif kelima, kalau misalkan kalian ada device lainnya selain Samsung, itu tuh kalian tetap bisa pairing ya. Kalian tinggal buka ininya dan kalian bisa tekan di sini guys, di bawah sini kalian tekan dan tahan. Tekan dan tahan sampai dia berkedip. Nah, kayak gini. Dia berkedip hijau, biru, merah, hijau, biru, merah. Ini udah masuk ke mode pairing dan memancarkan sinyal Bluetooth yang bisa ditangkap ke HP lain. Nah, kalau misalkan kalian udah connect ke HP lain, kalian itu tetap bisa pakai fitur yang tadi udah kalian setel ya. Fitur transparansi, fitur noise cancellation-nya. Misalkan kalian udah setel dengan tekan dan tahan untuk ganti-ganti modenya, kalian tetap bisa menggunakan fitur itu walaupun kalian connect ke HP lain, karena itu tersimpannya di si Galaxy Buds 3 Pro ini, bukan tersimpan di HP Samsung kalian. Terus fitur yang selanjutnya, yang ke berapa, 6 kalau nggak salah. Jadi fitur yang selanjutnya yang gua suka itu tuh ya yang tadi gue bilang, kalau dia pakai mode gaming atau nggak pakai mode gaming pun ya, itu tuh latensinya minim banget.
ke HP manapun, mau ke iPhone lah, mau ke Samsung, mau ke ROG, dia tetap bisa konsisten untuk minum latency ya. Jadi buat ngegame itu enak banget guys, nggak kayak AirPods Pro ini. AirPods Pro ini pilih kasih, cuman bagusnya minum latency ke iPhone doang. Kalau misalkan ke device Android dia nggak mau. Kalau ini kalian beli satu aja, kalian bisa pakai ke semua device kalian untuk main game. Fitur selanjutnya yang gue suka itu tuh dia ada lampu LED-nya yang bikin dia keren. Hal positif lainnya, dia bisa di-charge pakai Samsung Galaxy S24 ya, 24 Ultra. Dengan cara kalian pergi ke setting, habis itu kalian cari baterai. Nah, di sini ada yang namanya berbagi daya nirkabel. Di sini kalian aktifin. Nah, nanti bagian belakang dari Galaxy S24 Ultra ini bakalan bisa untuk wireless charging dan bisa kompatibel sama Galaxy Buds Pro-nya. Kita coba ya. Tapi ini harus kalian buka dulu casingnya ya. Untuk S24 kalian harus buka casingnya, tapi untuk Galaxy Buds-nya kalian nggak usah, kalian bisa taruh aja di sini. Jadi kalian bisa ngecas langsung ya. Biasanya ada orang yang misalkan lagi traveling, pengennya bawa cuma satu charger doang, dia ngecas HP-nya, taruh di mana gitu kan. Langsung di atasnya ditaruhin si buds-nya ini gitu. Poin positif lainnya, dia itu bisa baca notifikasi. Jadi pas kalian lagi nyetir, kalian pakai aja, misalkan ada WhatsApp masuk, kalian bisa tahu, oh ini WhatsApp, notifikasinya WhatsApp, atau misalkan, oh ini ada telepon, atau miss call, atau ada pesan SMS, dan lain-lain. Kalian bisa dapat notif dari si mbak-mbak Bixby-nya. Oke, untuk hal negatifnya yang gue nggak suka, pertama yaitu tadi, untuk nyari case-nya, misalkan hilang, itu susah banget, connect-nya lama banget. Terus hal selanjutnya yang gue nggak suka, kalian susah banget untuk tahu baterai case-nya berapa persen. Jadi kalian harus masukin dulu ininya ke sini, terus kalian buka, konekin, baru kalian bisa tahu baterainya berapa persen. Misalkan kalian udah pakai lagi dan kalian udah tutup ininya tanpa ada buds-nya di dalam, kalian udah nggak tahu ini berapa persen. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecas, kalian harus lihat indikatornya guys. Kalau misalkan indikatornya ada hijau, baru kalian cabut colokannya. Terus hal negatif lainnya, ini agak susah ya untuk ganti ear tipsnya. Dan ear tipsnya ini menurut gua tipis sih, ini nggak tebel. Untuk bahan ear tipsnya dia kalah sama si AirPods Pro ya. Ini lebih susah diganti dan lebih tipis. Terus hal negatif lainnya, contohnya gua ada dua device nih ya. Gua ada iPhone, ada Android. Nah, misalkan terakhir dia ke connect-nya ke iPhone gitu kan. Kalian tahu kan Bluetooth iPhone itu nyala terus 24 jam. Nah, kalau misalkan kalian sekali buka ini kan, kalian pakai di telinga, dia otomatis pasti bakalan connect ke iPhone karena terakhir kali connect-nya ke device iPhone ya. Emang itu wajar. Tapi misalkan gue mau pakai di Android sini, gue nggak bisa nyalain Bluetooth langsung dan ngeklik si Galaxy Buds ini. Dia nggak mau connect. Jadi harus putusin dulu dari iPhone-nya, baru kalian bisa konekin ke Samsung gitu ya. Memang kebanyakan device kayak begitu sih. Tapi untuk si AirPods Pro ini, misalkan dia lagi ke connect di Samsung atau dia lagi ke connect ke iPhone, terus gue pengen connect ke device lainnya, gue tuh tinggal klik aja si AirPods-nya itu di daftar Bluetooth gue, langsung ketarik pindah ke device yang lagi pengen gue pakai. Menurut gue itu lebih seamless dan lebih gampang untuk gue yang device-nya agak banyak guys. Untuk suaranya sendiri menurut gue ini bagus ya guys, suaranya itu mahal dan bassnya juga kerasa banget, bulat banget. Memang suaranya premium sih. Dan untuk kualitas mic-nya dalam nelpon itu kayak begini guys. Oke guys, jadi ini dia kualitas suara dari mic Galaxy Buds 3 Pro ya. Ini kita teleponannya via WhatsApp dan gua pasang earbuds-nya di telinga dong pastinya ya. Gimana menurut kalian kualitas suaranya? Mungkin ini nggak bisa 100% benar juga karena ini gua langsung pakai mic-nya ke loudspeaker iPhone gua ya. Tapi kurang lebih ya kayak begitulah suaranya. Dan ini gue lagi berada di ruangan ya, bukan di pinggir jalan karena gue recordingnya udah malam guys. Oke, jadi ini dia kualitas dari suara telepon via WhatsApp ya di Galaxy Buds 3 Pro. Menurut kalian gimana nih? Ini mungkin nggak bakal 100% benar suaranya yang kalian dengar karena seharusnya memang dipakai di telinga. Ini cuman gue deketin ke mic doang sebagai gambaran doang ya guys. Jadi ini nggak bisa dijadiin patokan, cuman untuk perkiraan doang guys.
Memang untuk fitur-fitur lainnya banyak banget yang harus kalian cobain sendiri, gak bisa kalian tahu dari cuman gua ngasih tahu doang ya. Tapi semoga video ini bisa membantu kalian untuk tahu fitur-fitur apa aja yang ada di Galaxy Buds Pro 3 ini. Gue rasa gitu aja video kali ini guys. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat kalian bisa support channel gue dengan cara klik like. Terus kalian bisa komen-komen juga di video ini atau video lainnya. Kalian juga boleh subscribe ke channel ini kalau misalkan kalian suka sama konten-konten gue. Terus jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya nanti pas gue upload video kalian bisa dapat notifikasi. Akhir kata, gue Yansen Lim pamit undur diri dulu guys. Makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.